Salam sejahtera dan salam jumpa dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Frankie Kopong Leo Laking, STH Pelayan Gereja Masih Injili di Timor Klasis Timur Tengah Utara, Jemaat Wilayah Bikomi. Salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Klasis Timur Tengah Utara. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan sebagaimana terambil dalam kitab Rut pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dalam terang tema penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 dalam kitab Rut pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah pesan singkat melalui pesan WA yang bertuliskan, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita, maka semua proses yang terjadi yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan setiap masalah yang membuat kita dihina, direndahkan, bahkan berada dalam tekanan hidup yang terasa sangat sulit, sesungguhnya Allah sedang mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ialah untuk meninggikan kita dan bukan untuk merendahkan kita. Pesan itu pun diikuti oleh ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Pertama Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Rut pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 bercerita tentang Rut menjadi istri Boas. Boas adalah seorang yang kaya raya dan terpandang di kalangan orang Bethlehem pada waktu itu. Sebelum Rut menyandang status sebagai istri Boas, seorang yang kaya raya, Rut harus berhadapan dengan persoalan hidup yang sangat sulit dan menyedihkan dalam kehidupannya, yang membuat dia untuk tidak mampu menghadapi situasi yang ia alami bersama-sama dengan mertuanya. Kita boleh membaca dalam pasal-pasal sebelumnya, di mana ayat 1 dan seterusnya menjelaskan tentang status Rut dan Naomi ketika mereka ada di Moab dan ketika mereka kembali ke Bethlehem, tanah kelahiran daripada Naomi. Namun di dalam persoalan yang dihadapi oleh Rut dan Naomi, di dalam ketidakmampuan yang dialami oleh Rut dan Naomi, mertuanya itu, kedua perempuan ini tetap yakin dan percaya pada pertolongan dan kuasa Tuhan. Boas yang adalah suami daripada Rut melihat Rut bukan hanya dari kecantikan rupanya,
tetapi juga dari kecantikan perilakunya, baik di dalam tutur kata, perbuatan, dan pemikiran daripada Rut. Karena itu, Boas rela dan mengorbankan dirinya untuk menebus Rut dan menjadikan Rut sebagai istrinya. Boas yang adalah suami daripada Rut bukan hanya menjamin kebahagiaan daripada Rut, tetapi juga menjamin kehidupan daripada Naomi, mertuanya itu. Bahkan Boas mengangkat status derajat sosial dan meninggikan status derajat sosial daripada Rut dan juga Naomi. Cerita ini sekaligus juga menggambarkan karya Kristus di dalam dunia ini. Misi Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Dia rela mengorbankan jati dirinya sebagai seorang raja, dan Dia menyandang status sosial yang paling rendah yang dianggap oleh manusia. Namun sesungguhnya dalam status sosial yang rendah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus akan manusia yang hina, cerita ini sekaligus menggambarkan karya dan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus datang dengan cinta kasih, mengorbankan dirinya, menjalani kesengsaraan, bahkan berada pada titik yang paling rendah untuk kehormatan akan manusia yang hina ini dan berdosa. Misi dan karya Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah semata-mata bertujuan agar manusia yang berdosa ini mendapat tempat yang mulia di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Naomi dan Rut sedang juga dialami oleh keluarga-keluarga Kristen di saat ini. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur. Banyak perceraian-perceraian dari keluarga-keluarga Kristen, di mana janji-janji nikah yang sebelumnya diutarakan di hadapan Allah dan jemaat itu tidak dipegang teguh ketika mereka berada di dalam perjalanan kehidupan keluarga. Dan banyak kali kita dengar ada begitu banyak keluarga Kristen yang harus bercerai. Ada begitu banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya, dan lain-lain sebagainya. Hubungan cinta kasih di tengah-tengah keluarga menjadi hilang dan menjadi rapuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Rut dan Naomi di dalam ketidakberdayaan mereka, dalam keputusasaan yang mereka alami, iman mereka semakin dikuatkan. Mereka percaya bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan mereka, dan mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jikalau di saat ini saudara-saudara sedang menonton channel ini dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, dan saudara-saudara sedang mengalami persoalan di dalam kehidupan keluargamu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan keluarga kita. Namun sesungguhnya yang Ia minta daripada kita adalah memasrahkan seluruh kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita di dalam tangan kasih-Nya. Amin.